jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali ya kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama, ikhlas berbalas manis. Ini aku buru-buru, kenapa? Karena aku pengen buru-buru nanya juga sama Ustadz Syam. Aku gak mau salah nih, tadi aku bilang Keburu aku, batal. enggak. Aku tadi nyumbang 30 juta atau puluhan juta itu tadi gak mau salah gitu. Aku gak mau pahala aku hilang, beneran deh. Aku gak mau di-banned, aku gak mau degradasi. Pokoknya aku takut, sebenarnya aku juga bingung itu aku ikhlas apa enggak ya kalau aku ngomong kayak gitu. Oke. Makanya faktor apa sih yang mempengaruhi keikhlasan itu Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Tolong Ustadz Syam, Sony tolong. Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para jamaah yang mungkin kita belajar untuk ikhlas setiap hari. Karena yang namanya amalan itu, apalagi amalan hati, itu perlu untuk latihan. Ya, perlu untuk setiap hari dilatih. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Berbicara tentang amalan, maka amalan kita didasari banyak hal. Ada amalan-amalan yang membutuhkan syarat seperti prasyarat. Misalnya sholat membutuhkan syaratnya suci dulu dari hadas kecil, hadas besar. Syarat sebelum sholat harus dia punya wudhu, ia membersihkan dirinya daripada hadas kecil. Syarat sebelum sholat dia harus membersihkan dirinya dari hadas besar dengan mandi. Tempatnya pun harus suci dari najis, pakaiannya pun harus suci dari najis, dirinya suci dari najis dan hadas. Maka itu syarat sebelum, seperti misalnya ibadah haji dan umroh ada syarat sebelumnya. Namun ternyata untuk sedekah ini sering kami sampaikan bahwa syaratnya itu bukan sebelum, tapi syaratnya adalah setelahnya, pasca syarat. Subhanallah. Maka kalau dikatakan ada ya amalan atau pahala yang di cancel, ada ya pahala yang batal, maka Allah katakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Subhanallah. Jadi jangan dibatalin nih pahala sedekahnya nih. Apa yang menyebabkan tadi faktor-faktornya? Bil manni, menyebut-nyebut pemberiannya. Aduh, batal nih berarti. Langsung nomor satu al-mannu yakni menyebut-nyebut pemberiannya. Menyebut-nyebut tuh bukan hanya kayak gitu tadi. Ada lagi? Menyebut-nyebut tuh banyak. Misal habis ngasih orang bilang, kerja yang bener ya, tahun depan saya nggak mau lihat lagi kau minta-minta, saya maunya kamu yang ngasih. Itu motivasi, tapi bisa jadi itu menyebut-nyebut gitu. Dia ngasih tapi, nih aduh minta-minta mulu lah ya. Aduh ini subhanallah itu menyebut. Dia lagi. Nah, kamu ada muncul terus subhanallah. Maka menyebut-nyebut pemberian. Yang kedua, menyebut-nyebut itu tidak selamanya menyakiti. Maka yang kedua Allah katakan bil manni wal adza. Yang kedua yang membatalkan pahala sedekah kebaikan tadi adalah menyakiti perasaannya. Ya, jangan sampai kita menyakiti perasaan si penerimanya. Mohon maaf. Kadangkala kita menyumbang tapi pakai video atau di foto, ya tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Oh iya. Tangan kanan memberi harus tangan kiri nggak tahu apa-apa. Maka subhanallah kalau mau mendokumentasikan Ustadz, kita mau karena ini ada donatur. Supaya donaturnya tahu, minta izinlah kepada si penerima. Karena dia tidak mau juga muncul di jejak digital itu sebagai seorang yang meminta-minta. Maka subhanallah. Ada lagi yang membatalkan, apalagi faktor yang ketiga. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ria'. Apa tadi ria definisinya? Menjadikan amal untuk akhirat itu sebagai untuk mendapatkan kebaikan dunia. Amal akhirat untuk kebaikan dunia. Amal akhirat untuk kebaikan dunia? Iya, dia menyumbang. Amal akhirat bukan? Akhirat. Tapi dia mengharapkan pujian manusia, dunia bukan? Oh iya. Dunia. Dia sholat, amal akhirat bukan? Akhirat. Tapi pengen dipuji.
Dunia berharapnya lagi. dunia. Aduh, Ria berarti tuh, habis takut banyak pahalanya. yang salah tuh kalau ria-ria kayak gitu ya. Betul. Berarti itulah faktor yang merusak keikhlasan seseorang ya Ustaz Syam Betul. ya. Menyebut-nyebut, menyakiti, kemudian ria tadi Baik, ingin Masya dilihat. Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Biar nggak rusak ya keikhlasan kita ya jamaah yang ada di rumah ya. Biar ikhlas kita tuh berbuah manis gitu ya sesuai tema kita pagi hari ini. Tapi kira-kira kita udah belajar nih. Kira-kira buah manisnya itu apa kira-kira balasan dari Allahnya nih. Kita tanya sama Habib Usman. Mohon penjelasannya Habib Ya, Usman. Afwan Mas Soni, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sinna Muhammad wa ala ali sinna Muhammad. Ikhlas berbalas manis. Ada manis yang didapatkan mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisina lahuddin, hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang dimana dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya. Ikhlas itu segala sesuatu yang ada dalam hati dan jiwa. Ya Allah, aku ikhlas, aku ridho dengan pembagian yang kau bagikan kepada kami. Walaupun Ustadz Maulana kaya raya, ya kan Ustadz Mas Soni kaya raya, ya kan Ustadz Sam kaya raya, saya ikhlas ya Allah mereka kaya raya semua. Karena ini mungkin udah ketetapanmu ya Allah, saya nggak akan cemburu, saya nggak akan sirik, hasut, dengki. Karena apa? Mukhlisin, ikhlas ya Allah alhamdulillah. Kakak saya kaya misalkan, atau adik saya kaya raya, nggak apa-apa dia kaya raya. Nanti besok mungkin saya dibantu sama dia, adalah kecipratan sedikit, nggak apa-apa. Jangan bilang, wah ya Allah kenapa dia yang kaya bukan saya yang kaya. Ini salah nih, nggak benar nih. Ini yang nggak bagus. Mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dalam agamanya ikhlas, dalam zakatnya juga ikhlas karena Allah. Dalam segala sesuatu apapun dilakukan ikhlas karena Allah adalah sebuah apa? Sebuah keberkahan di dalam diri kita. Ini adalah agama yang benar. Ini agama yang lurus. Inilah yang diikuti oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita semua. Ini agama sebaik-baiknya agama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berharap berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana mereka innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Betul gak? Betul. Itulah mereka. Karena apa? Mereka yang dimana beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah sebaik-baiknya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang harus benar. Bukan begitu Mas Soni? Iya. Nah inilah kenapa orang ataupun manusia yang di mana mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia dikatakan bahwa makhluk yang sempurna, makhluk yang sebaik-baiknya makhluk adalah mereka yang ikhlas kepada Allah, mencari ridhonya Allah, mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita amin. berharap masuk surga. Enggak gampang surga itu mahal. Surga itu mahal. Surga itu berat. Masuk surga sulit. Karena apa? Perlu daya dan upaya untuk bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mau masuk ke dalam surga, ada perjalanan yang dahsyat, yang luar biasa yang diikhlaskan dalam hati dan jiwanya. Orang yang ikhlas akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ikhlas ternyata susah. Tadi yang Ustadz Sam bilang, tangan kanan ngasih, tangan kiri selfie. Tadi yang Ustadz Maulana bilang, ikhlas itu tidak gampang. Karena ikhlas itu penuh dengan perjuangan. Karena ikhlas itu bisa nyerempet-nyerempet antara ikhlas dengan apa? Dengan hal-hal yang gak baik. Karena ada orang yang udah ikhlas, udah tulus, tapi besok diungkapin lagi, diomongin lagi, diceritain lagi. Inilah yang sulit. Karena itu, orang yang mendapatkan ikhlas karena Allah harus banyak-banyak beristighfar dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ikhlas, Allah sayang. Allah akan mudahkan langkah dan jalannya. Ada masalah dalam kehidupannya, Allah bukakan jalan keluarnya. Orang yang dimana dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, rezekinya ditambah sama Allah. Orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam apapun setiap urusannya, dalam ketetapannya, dalam perilakunya, sodakohnya, ininya, itunya, keluarganya, ikhlas mempunyai anak, ikhlas karena orang tuanya, ikhlas karena saudaranya dan lain sebagainya dalam agamanya, keluarganya, lingkungannya, maka dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu jalan keluar dari setiap permasalahannya. Orang yang ikhlas dia selamat. Orang yang ikhlas dia akan sukses. Orang yang ikhlas diridhoi oleh Allah. Orang yang ikhlas akan disayang oleh teman-temannya. Karena apa? Oh dia orangnya tulus, dia orangnya ikhlas, enak bermain sama dia, enak bergaul sama dia. Nggak kayak itu, baru sebentar diomongin lagi di belakang. Aduh, jadi gak ikhlas lagi kalau gitu ya. Iya. Berarti itulah ikhlas dan balasan yang manis yang Allah kasih buat kita ya. Seperti yang tadi Habib Usman sudah jelaskan Betul. ya. Dan insya Allah menjadi keberkahan buat kita. Dan insya Allah membalasnya juga dengan kebaikan juga ya keseharian kita juga gitu ya. Nah kalau kita sudah dikasih tahu nih balasan manisnya dari ikhlas kita seperti apa. Cara ngamalinya nih. Kita harus belajar juga nih, biar perilaku kita bisa kayak gitu. Balasannya udah dikasih tahu nih Ustaz. Ya. Cara mengamalkannya biar bisa seperti itu gitu. Cara supaya bisa ikhlas. Itu dia. Kita bahas. Mohon penjelasannya Ustaz. Izin Habib dan Ustaz Fadol, Sam Ustaz. yang alhamdulillah
rata-rata sudah ikhlas semua. Amin ya Allah. Nah, berbicara tentang ikhlas, Masya Allah tabarakallah, bukan berarti yang bertausiah di sini lebih baik daripada yang menonton. Justru bisa jadi yang nonton lebih ikhlas daripada yang berceramah. Karena ikhlas mau mendengarkan ilmu. Sebenarnya kita berbagi, sebenarnya kita mohon maaf, salim, mohon maaf astagfirullahaladzim, mengingatkan. Berbicara tentang ikhlas. Maka harus dicamkan kembali. Yang ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, cuman dalam tingkatan-tingkatannya tadi saya sudah sampaikan, mohon maaf di awal acara. Kenapa? Supaya lebih cepat paham. Karena ada orang ikhlas. Apakah dia ikhlas? Ketika dia berbuat supaya dia baik dirinya. Baca Al-Waqiah supaya rezekinya lancar. Iya. Ya. Itu ikhlas. Itu ikhlas juga. Tapi masih tingkatan pertama. Oh. Nah, tapi ada juga orang ikhlas supaya kenapa? Mendapatkan surga. Berarti ikhlas juga. Tapi sudah masuk level kedua. Oh. Tapi yang paling tertinggi tidak berharap apa-apa. Dia baca Quran aja. Dia hatamkan Quran tiap hari. Udah aman. Maka semua yang diniatkan sesuai yang diharapkan. Sama. Nah, dalam hal ini harus dicamkan. Mohon maaf tanpa menggurui. Bahwa ketika kita melakukan amal ibadah, berbaik sangkalah akan takdir. Ciri orang ikhlas, cara orang ikhlas adalah berbaik sangka akan takdir. Ibadah yang tertinggi adalah berbaik sangka. Udah selesai perkara, aman. Saya ini beribadah karena Allah. Makanya kalau kita salat itu kan doa iftitah kan? Ya, inna salat apa? Inna salatit wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada. Salatku, hidupku, matiku, pokoknya untuk Allah. Tidak ada urusan. Pokoknya saya ibadah. Hebatnya, ikhlasnya orang-orang yang mencari nafkah. Tidak, saya juga herannya. Itu ada orang bawa cangkul kemana-mana, tukang taman. Memang ada yang sol sepatu, memang ada. Iya. Memang ada. Itu betul-betul harapannya hanya kepada Allah. Yang penting saya sudah berbuat. Maka berbaik sangka akan takdir dan mengambil hikmah atas segala kejadian. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Penerapan ikhlas itu tidak berharap balasan. Sekali lagi. Tidak berharap balasan. Gini, Ya. saya kasih contoh penggambaran. Kalau ada orang bersedekah kepada orang miskin, Ya. ikhlas atau tidak? Ikhlas. Ikhlas. Hmm. Kenapa? Karena dia tidak berharap balasan sama orang miskin itu. Iya. Kira-kira kalau nanti balas aku ya. Nah, berarti Nggak bisa kamu balas. harus jauh lebih miskin daripada orang miskin itu. Iya benar. Jadi benar. ketika orang bersedekah kepada, apalagi mohon maaf ya, bersedekah kepada kucing. Memang dia berharap balasan dari kucing. Gimana cara Itu balasnya? orang ikhlas itu. Jadi orang ikhlas itu tidak berharap balasan. Makanya ada perempuan masuk surga Ya. gara-gara memberi minum anjing. Itu ikhlas. Karena dia tidak berharap balasan dari anjing tersebut. Makanya tadi ada yang aku mau tanyain ternyata udah kejawab juga. Apa Kalau tuh? misalnya kita ngelakuin sesuatu, kita ikhlas nih, niatnya ikhlas, Ya. tapi supaya Allah balas. Namanya kayak tadi kayak wakiah, Tidak ada segala masalah, macam. tidak ada masalah. Ternyata itu jatuhnya tetap ikhlas dengan ikhlas, level yang beda tapi gitu ya. level yang berbeda. Masya Allah. Terima Dia tetap kasih Ustaz ikhlas. Maulana untuk penjelasannya. Berarti alhamdulillah selama ini kalau aku ngelakuin sesuatu biar Allah bales, berarti Nggak ada itu masalah. ikhlas juga gitu ya. Ada orang berbuat, kenapa salat supaya masuk surga? Iya, Itu ikhlas juga. ikhlas cuma juga. levelnya beda. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Kalau levelnya Rabiatul Adawiyah, terserah Allah. Terserah Allah. Baik, Masya Allah. Hari ini kita memang belajar benar-benar ikhlas itu seperti apa ya jamaah ya. Aku dari tadi udah nanya terus, sekarang aku mau ngebacain lagi. Pertanyaan lagi nih yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Ada lagi pertanyaan dari Instagram @hamdan99. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Aku benci pelajaran matematika dan fisika Ustadz. Tapi karena terpaksa jadinya sama, tetap belajar. Menuntut ilmu itu kan pahala ya Ustadz. Apakah saya tetap mendapat pahala dari belajar walaupun terpaksa dan tidak ikhlas Ustadz? Wah,
ini harus dijawab tausiah juga nih sama Ustadz Syam. Silakan Baik, Ustadz. bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Abisman, Ada Ustadz. Ustadz Maulana Mas Soni serta penanya. Siapa tadi namanya? Hamdan. Hamden. Hamden. Oh ya Hamden ya Hamden. Hamden. Ya benar. Hamden. Hamden. Hamden 99. Hamden ya benar benar. Ya. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya benci pelajaran matematika dan fisika sama ya. Subhanallah. Tapi karena terpaksa jadinya tetap belajar sama. Ya, menuntut ilmu kan pahala. Alhamdulillah menuntut ilmu adalah pahala. Jadi baginda Nabi SAW ketika datang Jibril utusan Allah alaihi salam, ya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihi salam untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Iqra, apa jawaban baginda Nabi SAW? Ma ana biqari, nggak bisa, saya nggak bisa baca gitu. Ma ana biqari, saya nggak mampu baca. Ma ana biqari, 3 kali Rasulullah SAW mengulang-ulang, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Sama dengan kita mungkin di awal-awal kita mempelajari sesuatu, tidak ada orang yang langsung pro banget gitu. Nggak ada orang langsung tiba-tiba jadi pro banget matematika. Nggak ada orang yang bisa langsung jadi pro banget misalnya fisika. Nggak ada juga orang yang langsung jadi pro banget jadi hafidz Quran. Semuanya butuh proses. Maka jikalau seseorang tidak suka ataupun dikatakan terpaksa mempelajarinya karena persyaratan sekolah saja, apakah tetap dapat pahala? Kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah termasuk dalam keikhlasan. Yang kedua, kalau niatnya untuk membahagiakan kedua orang tua, saya Ustaz terpaksa masuk jurusan ini. Kenapa? Orang tuaku yang pilih, saya ingin berbakti kepada mereka, maka dia tetap dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya sebenarnya passion saya, kata dia. Itu kan jaksel banget tuh. Passion saya sebenarnya bukan di situ. Passion saya itu jurusan seni segala macam. Tapi saya masuk situ kenapa? Karena orang tua saya meminta, maka dia tetap dapat pahala karena terpaksanya. Kenapa? Karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka yang perlu untuk diluruskan, satu, niatnya, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat karena berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, niat karena ingin bermanfaat untuk orang lain. Ya, karena sebaik-baik daripada kalian adalah man anfa'uhum linnas, adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kira-kira orang yang mau menjadi dokter, mereka itu terpaksa atau misalnya mereka bersusah payah enggak dalam mempelajarinya? Bersusah payah. Ya. Subhanallah. Al-Quran saja yang sudah dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu kadang-kadang kita susah menghafalnya. Apalagi nih istilah-istilah Yunani. Bahasa-bahasa kedokteran. Ya, benar. Bahasa-bahasa obat. Setengah mati orang menghafalkan istilah-istilah itu. Tapi kenapa? Aduh saya harus nih. Kenapa? Di kampung saya tidak ada, belum ada nih. Kasihan orang kalau jauh-jauh dia ke dokternya. Saya pengen jadi dokter. Subhanallah. Maka dalam keterpaksaannya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustadz Syam Sama-sama, untuk penjelasannya. Sekarang aku mau nanya lagi sama Habib, sama Ustadz nih, maaf nih ya, mungkin jamaah juga pasti sering banget ngedenger yang pertanyaan yang satu ini nih. Di Al-Quran kan ada surat Al-Ikhlas ya gitu kan. Tapi kenapa ya namanya surat Al-Ikhlas tidak mengandung unsur keikhlasan atau tidak membahas mengenai ikhlas? Enggak gitu? ada kata-kata ikhlas. Nggak kan? ada kata-kata Di ikhlas. surah, coba baca surah Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahus Allahus somad, samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Gini, Ustadz Maulana, mohon maaf aku harus potong. Kenapa? Pasti jawabannya bikin penasaran jamaah yang ada di rumah nih. Pertanyaan juga pasti jamaah udah penasaran ya. Biar penasaran gimana kalau jawabnya nanti aja. oh iya boleh. Karena kita mancing penasaran jamaahnya Oh iya, boleh, oke boleh. banget ya. Jangan kemana-mana kan? Iya, tetap di Samin udah penasaran kan? Gak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Iya juga ya. Subhanallah.